kasih untuk penyertaan yang sudah kami berikan. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah gereja kami. Berkatilah supaya ibadah gereja kami berjalan dengan lancar. Berkatilah supaya kami bisa fokus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Halo kids, apa kabar semuanya? Semuanya sehat? Semuanya kondisinya baik ya? Puji Tuhan. Senang sekali kali ini kita bertemu kembali ya bersama Kak Yani dan Kak Heri. Ya, kita mau menaikkan pujian, kita mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan. Yuk Kak Heri. Siap. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Segala puji, hormat juga syukur ku naikkan bagimu, karena cintamu yang tiada terukur, segenap hidupku bagimu. Kak Yani, Ya. jantungku berdebar-debar loh. Waduh, kenapa Kak? Nadiku juga. Oh, kenapa ya? Kakiku juga mau berderap-derap nih. Aku juga mau bertepuk tangan. Oh, Tahu nggak? Ada lagu yang menceritakan ini semua. oh ya Kak Heri. Ya, Apa itu? kita pujikan ya. Ya, Nah, bersama oke. dengan kids semuanya, bahwa kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Ya, kita pujikan lagu ini ya, bersukacita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersukacita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersukacita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan
berhenti bersuka di dalamnya. Ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersukakan. Haleluya, 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 hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karenamu. Kak Yani, Ya. ayo kita main tambah-tambahan ya. Ya. Saya kasih pertanyaan ya. 1 tambah 1 sama dengan? 2, 2 tambah 2 sama dengan? 4, 4 tambah 4 sama dengan? 8. Wah, itu mah biasa. Ini ada yang tambah, tapi tambah dalam. Juga tambah lebar. Dan juga tambah tinggi. Kak Yani tahu apa? Ayo. Apa ya Kak Heri ya? Ya, yang bertambah dalam, lebar, dan tinggi adalah kasih Yesus untuk Kak Yani, untuk Kak Heri, dan juga Ya. untuk kids yang ada di rumah. Kayak Betul. pujian yang mau kita nyanyikan. Bertambah-tambah dalamnya. Kita pujikan pujian ini ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi ya. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya, kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya, oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kids, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebentar lagi ya. Mari kita siapkan hati kita mengucap syukur atas semua berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Yuk kita pujikan lagu Beri Syukur. Bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang, bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Tuhan Yesus,
tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, anak-anak-Mu, untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami, anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Hai Kid, apa kabar kalian? Kak Edi senang hari ini kita bisa ketemu lagi. Tentu kabarnya baik ya. Kak Edi berdoa supaya kids yang di rumah tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita. Nah, hari ini Kak Edi mau sharing dan cerita. Nah, Kak Edi ingat beberapa tahun yang lalu, sekitar tahun 2018, tahun 2018, Kak Edi ditinggal oleh mama Kak Edi kembali ke surga. Mama Kak Edi dipanggil Tuhan kembali ke surga. Kak Edi sedih. Tetapi yang membuat Kak Edi bersuka cita adalah Kak Edi tahu bahwa mama Kak Edi kembali ke surga. Nah, dalam kehidupan kita, kadang ada sesuatu yang membuat kita senang, membuat kita sedih, berganti-ganti gitu ya. Tentu waktu kita merasa senang, kita sangat senang sekali. Tetapi kalau kita sangat sedih, kita merasa sedih, tentu perasaan kita akan, aduh, rasanya nggak ada orang yang membantuku, nggak ada orang yang menolongku, begitu. Nah, hari ini Kak Edi akan kasih satu cerita. Ada seorang bapak yang sangat kaya raya. Kalau sekarang, ya zaman now ini, kita bilang crazy rich, sultan. Mobilnya banyak, rumahnya banyak, hartanya luar biasa. Nah, bapak ini dia juga sangat kaya. Dia punya banyak ternak, ya. Dia punya banyak kambing, domba, kerbau, sapi, semuanya. Dia juga punya anak juga banyak. Ada 10 anak. 7 laki-laki dan 3 perempuan. Kira-kira siapa? Ya benar, pasti kita sudah tahu yang di rumah. Bapak ini bernama Pak Ayub. Nah, Pak Ayub waktu itu dikenal dengan orang yang sangat saleh. Dia taat beribadah, dia sangat takut akan Tuhan. Bayangkan kids, sudah kaya, keluarganya besar, orangnya saleh, ya, hidupnya pasti bahagia. Kurang apa lagi coba? Nah, tapi ada yang tidak senang dengan Pak Ayub. Ya benar, iblis tidak senang dengan Ayub yang begitu saleh. Dia datang kepada Tuhan. Si iblisnya itu ya. Si iblis bilang sama Tuhan begini. Tuhan, aku mau tanya. Kalau Ayub tidak Tuhan berkati, kira-kira masih takut sama Tuhan gak sih? Kira-kira masih saleh beribadah gak sih? Soalnya selama ini kan Engkau berkati Tuhan. Makanya dia saleh. Makanya dia taat beribadah. Coba kalau Tuhan ini ambil semua yang dia punya, pasti Ayub akan berubah. Kata iblis begitu. Lalu Tuhan menjawab, segala yang Ayub punyai ada dalam tanganmu. Hanya saja jangan kau ambil nyawanya. Tuhan berkata begitu ya. Maka iblis mulailah dengan trik dan intriknya. Dia mulai datangin Ayub, dia lihat-lihat kira-kira apa ya yang akan bisa diambil. Nah, mulailah ambil hartanya, ambil kambingnya, dombanya, lembunya, segala macam dirampok orang, habis. Gak sampai di situ. Tiba-tiba ada orang datang nih, Pak Ayub, ada apa? Gitu kan? Pak Ayub sudah mulai bingung juga kan, hartanya sudah dirampok. Tiba-tiba ada orang datang, Pak Ayub, aku mau kasih tahu, anakmu yang baru pesta-pesta di rumah makan yang bagus itu, yang besar itu, tiba-tiba ada angin ribut, atap rumahnya roboh. Terus bagaimana? Kata Ayub.
anakmu semua meninggal. Aduh, tentu sangat sedih. Kalau Kak Edi bayangin ya, sudah hartanya habis, anaknya meninggal semua. Bagaimana kita rasakan? Tentu sangat sedih, bukan? Nah, meskipun sangat sedih, yang menarik adalah Pak Ayub tetap percaya sama Tuhan. Pak Ayub yakin bahwa Tuhan yang mengontrol segala sesuatu. Hal ini membuat si iblis penasaran. Wah, sudah dihabisin hartanya, anaknya meninggal semua, kok masih percaya sama Tuhan? Iblis datang lagi sama Tuhan. Tuhan, akan mencobai Ayub lagi. Nah, Pak Ayub kena penyakit kulit yang menjijikkan. Bentol-bentol semua dan bernanah. Baunya bau busuk. Sampai-sampai untuk menggaruknya itu Pak Ayub pakai kaca, pecahan kaca untuk menggaruk kulit yang sangat gatal dan sangat sakit. Sangat sedih keadaan Pak Ayub waktu itu. Bahkan yang membuat Pak Ayub semakin susah adalah istrinya bilang sama Pak Ayub begini, sudah, gak usah percaya sama Tuhanmu itu, mati sajalah kau. Coba kita di rumah bayangkan, begitu kasihan Pak Ayub waktu itu. Tetapi yang menarik adalah Pak Ayub tetap percaya karena Tuhan mengontrol segala sesuatu. Nah, keadaan Pak Ayub yang sudah didengar oleh 3 orang sahabatnya, yaitu Elifas, Bildad, dan Zofar. Sahabatnya ini datang kepada Pak Ayub. Datang untuk apa? Untuk menasihati Pak Ayub. Mereka menasihatin Pak Ayub. Mereka bilang, Pak Ayub, kamu harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, karena kamu sudah melakukan dosa sehingga Tuhan menghukummu. Pak Ayub menjadi kesal. Pak Ayub sangat marah. Nampaknya ada yang salah sedang Tuhan lakukan buat dirinya. Pak Ayub mulai ragu-ragu sama Tuhan dan merasa dirinya benar serta tidak layak menerima ini semuanya. Lalu datanglah lagi juga temannya Pak Ayub yang keempat. Namanya Elihu. Nah, Elihu ini mengingatkan kepada Pak Ayub bahwa Tuhan itu lebih besar dari siapapun. Tuhan selalu benar untuk apapun yang Tuhan sudah lakukan. Kemudian datanglah Tuhan di dalam badai. Ayub, di manakah engkau ketika Allah menciptakan dunia ini? Pak Ayub terdiam. Lalu dengan rendah hati Pak Ayub menyadari akan kesalahannya lalu berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal Tuhan. Pak Ayub mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya mengerti akan apa yang Tuhan izinkan terjadi atas hidupnya. Usahanya hancur, kehilangan semua anak-anaknya, ketambahan penyakit, ditinggal istrinya, bahkan diejek oleh teman-temannya. Tapi satu hal yang Pak Ayub belajar, bahwa dia tetap percaya bahwa Tuhan yang besar sanggup mengontrol segalanya. Dia Allah yang benar, berkuasa, dan berhikmat. Pak Ayub yang sebelumnya merasa dirinya benar, kini dengan rendah hati mengakui bahwa itu salah. Adik-adik, kids yang di rumah, kalau kita merasa selalu benar, kita juga harus bertobat. Kita mohon ampun pada Tuhan. Biarlah kita semua menyadari bahwa Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Nah, sejak saat itu Pak Ayub dipulihkan
Pak Ayub sembuh. Dan apa yang dulu pernah hilang, Tuhan ganti dengan luar biasa, 2 kali lipat. Kids, itulah kisah Pak Ayub. Pak Ayub mengalami kesedihan, kesusahan yang sangat besar dalam kehidupannya. Namun, pada akhirnya Pak Ayub sungguh belajar, percaya bahwa Tuhan akan menolong dalam hidupnya. Bagaimana dengan kalian? Kalau kalian saat ini sedang susah, kalian mungkin sedang sedih, apa yang kalian lakukan? Saat sedih dan saat susah, bisa loh kita marah sama Tuhan. Bisa loh kita kesel sama Tuhan. Tuhan, kenapa begini, kenapa begitu? Kita mulai menyalahkan. Kita mulai protes sama Tuhan. Tapi melalui kisah Pak Ayub pada pagi hari ini, kita belajar percaya bahwa Tuhan dapat mengontrol segala sesuatu, bahkan menolong kita tepat pada waktu Tuhan. Kisah Pak Ayub juga mengingatkan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang tidak berdosa dan tidak pernah berbuat dosa, tetapi Tuhan Yesus rela menderita, sengsara di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk menanggung hukuman dosa kita. Kita yang seharusnya berdosa, sudah Tuhan gantikan untuk menerima hukuman. Tuhan Yesus tetap setia saat dan taat menjalani penderitaan. Apapun yang harus dia alami, harus dia jalani, Yesus tetap setia. Nah, Tuhan Yesus juga akan menolong kita dan menghibur kita yang sedang sedih, yang sedang susah. Satu hal, percayalah kepada Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa, kids di rumah. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pagi ini. Sungguh kami bersyukur untuk teladan Pak Ayub yang walaupun dalam keadaan apapun, baik senang, sedih, sakit, kekurangan, tetapi Pak Ayub bisa belajar bagaimana Pak Ayub mempercayai Tuhan, karena Tuhan yang mengontrol seluruh kehidupan Pak Ayub. Demikian juga Tuhan, kami mau belajar untuk mempercayai Engkau sepenuhnya, karena Engkaulah yang mengontrol kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami berdoa buat kids semua yang di rumah. Kiranya Engkau memberikan sukacita, memberikan hati yang gembira di dalam segala keadaan, baik sedih, senang, susah, apapun itu. Karena kami percaya bahwa Tuhan Yesus yang mengontrol kehidupan kami. Engkau yang tahu kami satu persatu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, kids, kita sudah dengarin firman Tuhan. Kita bersyukur bahwa di atas semua yang terjadi atas hidup kita, Tuhan selalu mengontrol. Dia selalu memelihara setiap anak-anaknya. Yuk, Kak Heri akan tutup dalam doa. Kak Heri akan pimpin untuk kita sama-sama berdoa. Kita berdoa ya.
Tuhan, terima kasih karena dari Pak Ayub kami belajar bahwa Engkau adalah Allah yang mengontrol segala sesuatu, termasuk ketika mungkin hidup kami berada di dalam keadaan yang susah, berada di dalam keadaan sedih. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah yang selalu beserta dengan kami, Allah yang memelihara hidup kami. Terpujilah Tuhan Yesus, kami mengakhiri akan ibadah online pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibadah kita selesai ya kids ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kids semuanya. Dadah.